Saat ini kita sudah banyak menjumpai tips memandikan kucing. Nah, sekarang Anda perlu mengetahui 10 cara memandikan kucing tanpa hair dryer. Simak cara-caranya berikut ini. Pertama, tentukan waktu yang tepat untuk memandikan kucing. Jika ingin memandikan kucing, maka jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu lama jarak intervalnya. Waktu yang paling tepat adalah minimal 3 hari sekali atau maksimal 7 hari sekali untuk memandikannya. Kerutinan untuk mandi ini juga tergantung dari seberapa seringnya Anda mengajak kucing untuk jalan-jalan keluar. Lebih sering Anda mengajaknya jalan keluar, maka mandi pun tentunya juga harus lebih sering dilakukan. Karena kucing yang terlalu sering diajak jalan keluar akan lebih rentan dan lebih banyak terkena debu. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu, jangan sesekali memandikan kucing saat musim hujan atau juga di atas jam 4 sore, karena bisa membuat kucing lebih sering sakit. Jadi kita tidak boleh asal ya dalam memandikannya. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. Sebelum memulai mandi, maka Anda perlu menyiapkan apa saja peralatan yang dibutuhkan saat mandi. Biasanya peralatan yang dibutuhkan antara lain, air hangat. Air yang digunakan tidak boleh asal, harus yang hangatnya pas agar tidak melukai kucing. Sabun atau sampo. Pilihlah sampo dengan formula lembut khusus untuk kucing. Anda bisa mendapatkannya di supermarket ataupun di pet shop terdekat. Ember. Ember ini sangat perlu untuk meletakkan air hangat untuk memandikan kucing kesayangan kita. Handuk. Handuk digunakan untuk mengeringkan tubuh si kucing yang telah mandi. Ketiga, memotong kuku kucing. Kucing memang hewan yang aktif dan juga tidak agresif. Namun untuk mengurangi resiko tercakar, maka sebaiknya Anda memotong kuku kucing terlebih dahulu. Memotongnya juga tidak disarankan untuk terlalu pendek, karena ia juga membutuhkan kuku untuk melindungi dirinya dari serangan musuh yang mengancam. Keempat, lihat keadaan kucing. Melihat sifat kucing yang memang kurang suka berada di air, maka bisa saja saat mandi ia akan memberontak. Hal ini bisa disebabkan karena posisi kucing tidak tepat sehingga ia merasa tidak nyaman. Cobalah untuk melihat keadaannya. Pastikan kedua kaki belakang kucing sudah berpijak pada ember atau wadah datar lainnya. Setelah itu Anda bisa memegang tengkuknya secara perlahan. Ini bertujuan untuk tetap memberikan rasa tenang. Kelima, lakukan dengan keadaan tertib. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kucing memang tidak terlalu suka berada di air. Bukan hal yang tidak mungkin ia akan kabur saat dimandikan. Maka lakukanlah langkah-langkah yang tepat. Mulailah dengan membasuh bagian kaki terlebih dahulu. Diamkan sebentar agar ia dapat beradaptasi dengan air dan juga agar tidak kaget. Setelah bagian kaki, lalu kita dapat membasuh bagian lainnya dengan air. Keenam, pemberian sampo. Setelah semua bagian tubuh telah dibasahi dengan air, Anda perlu memberikan sampo. Sampo ini harus yang lembut agar kucing tidak iritasi. Berikanlah sampo dari leher hingga bagian ekor, pijatlah dengan lembut agar kucing tetap rileks. Pemberian sampo juga tidak boleh terlalu banyak ya, secukupnya saja. Ketujuh, membersihkan bagian kepala. Bagian kepala memang sangat rentan dan pembersihannya juga harus berhati-hati. Jika pada poin keenam, kita melakukan pemberian sampo hanya pada bagian leher hingga ekor, maka di bagian kepala ini hanya perlu menggunakan lap basah. Jangan asal untuk membersihkannya, bersihkanlah telinga, mata, mulut, dan juga hidung dengan sangat hati-hati agar air tidak masuk ke bagian sensitif kucing. Kedelapan, membersihkan telapak kaki. Nah, bagi kebanyakan orang menilai bahwa kaki kucing tidak perlu diperhatikan. Mereka menganggap bahwa bagian badan dan kepala yang sudah bersih saja yang dipentingkan. Padahal bagian kaki juga sangat penting. Jangan menggunakan sikat untuk membersihkan bagian kakinya, tapi gunakanlah cotton bud lembut untuk bagian sela-sela jari kaki. Saat kucing keseleo, maka Anda perlu cara mengatasi kucing keseleo agar saat membersihkan kaki tidak membuat kucing kesakitan. Kesembilan, bilas dengan air hingga benar-benar bersih. Setelah tubuh kucing diberikan sampo, dan bagian lainnya telah dibersihkan, maka Anda bisa membilas tubuh kucing dengan air yang masih hangat tadi. Bilas hingga benar-benar bersih mulai dari leher hingga ekor, bagian yang terkena sampo. Dan untuk bagian kepala jangan dibilas pakai air tetapi gunakanlah lap basah. Setelah bagian tubuh dibilas, urut tubuh kucing agar air di bulu-bulunya cepat hilang. Ke-10. Pengeringan bulu kucing. Langkah yang terakhir adalah pengeringan bulu kucing yang basah akibat mandi tadi. Alat pengering yang digunakan bisa kanebo lembut, handuk,
atau lap kering bersih, sebaiknya siapkanlah 2 pengering. Karena kita tidak menggunakan hair dryer, maka Anda bisa menggunakan kipas angin sambil mengeringkan bulunya dengan handuk. Pada dasarnya, kucing merupakan makhluk yang bisa membersihkan diri sendiri dengan menggunakan lidahnya. Telah diverifikasi oleh berbagai dokter bahwa air liur kucing memiliki sifat bersih dan membersihkan. Oleh karena itu, ada pula kucing yang memang dengan sendirinya mampu membersihkan bulunya dengan lidahnya dibantu dengan sinar matahari. Demikian 10 cara memandikan kucing bila Anda di rumah tidak mempunyai hair dryer.